Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Andre mi fegi dedemi, ba mi fegi ni kubaloi andre fefu, ba ni fataro gehe hani amoni ayani samai ki maigi, babo kubaloi banua zoaya andre ni helinia khenia donia." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara kekristenan, pertumbuhan atau perkembangan pelayanan Tuhan di dunia ini tidak hanya diukur dari sisi warga jemaat yang dilayani, melainkan juga dari sisi seorang pelayan akan menjadi tolak ukur kualitas suatu pelayanan. Itulah sebabnya dalam nats renungan dari Kisah Rasul 20 ayat 28, Rasul Paulus memberi nasihat bagi seorang penilik atau seorang pelayan Tuhan bahwa selain menjaga jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan, seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan tidak boleh lupa juga untuk menjaga diri sebagai seorang pelayan. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema menjaga keseimbangan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini merupakan rangkaian wejangan atau arahan Rasul Paulus kepada para penilik atau hamba Tuhan yang melayani jemaat di Efesus, di mana sebentar lagi Paulus akan meninggalkan mereka pergi ke Yerusalem, dan bahwa mereka tidak akan bertemu lagi. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25. Dalam wejangan tersebut, Paulus menyampaikan dengan tegas untuk setiap penilik jemaat menjaga diri dan menjaga juga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Pesan yang demikian penting Paulus sampaikan sebab sebagai pelayan dan sebagai jemaat Tuhan tidak pernah luput dari berbagai tantangan, cobaan, persoalan, dan ancaman yang disebutnya sebagai serigala yang ganas dan pengajar-pengajar palsu. Bandingkan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 dan ayat 30. Bukan saja dari luar lingkup pelayanan, bahkan dari dalam lingkup pelayanan sendiri sering bermunculan. Anjuran bagi para penilik atau pelayan untuk menjaga diri menandakan bahwa seorang pelayan atau seorang hamba Tuhan dalam pelayanan patut untuk terus setia dalam pelayanan. Tugas pelayanan sebagai pemberita firman Tuhan dan pemelihara jemaat sesungguhnya tidak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak boleh dianggap sebagai main-main. Sehingga sangat perlu untuk terus berbenah dan memperlengkapi diri sebagai kepercayaan Tuhan di ladang pelayanan, serta menjaga diri agar jangan justru menjadi penghambat dan penyesat jemaat yang dilayani. Dan selanjutnya, bagi setiap pelayan diharapkan untuk menjaga kawanan atau jemaat yang digembalakan. Pesan ini menandakan sesungguhnya betapa penting peranan seorang hamba Tuhan dalam perjalanan kerohanian seorang umat Tuhan di dunia ini. Sehingga seorang hamba Tuhan harus sungguh-sungguh berperan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membina, mengarahkan, menegur, menasehati, dan membimbing kerohanian setiap umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan terus bertumbuh di dalam iman, tidak terpengaruh dengan berbagai penyesat, tidak jatuh dalam jurang kejahatan dan perbuatan dosa, dan tidak meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Pada bagian ini tidak bermaksud bahwa umat atau jemaat Tuhan bergantung sepenuhnya kepada seorang hamba Tuhan. Tuhanlah pemegang kendali dan kunci pertumbuhan rohani dan penjamin keselamatan umatnya. Sedangkan para hamba Tuhan, jika layak disebut demikian pun, maka hanyalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan atau kepercayaan Tuhan.
Dengan demikian, seorang hamba Tuhan di tengah warga jemaat selayaknya ditempatkan sebagai hamba Tuhan. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, dan bukan hamba manusia, dan bukan hamba warga jemaat. Itulah sebabnya sangat tidak pantas juga jika seorang hamba Tuhan dijadikan sebagai bahan olok-olokan, sebagai sasaran hujatan, sasaran pelampiasan kebiasaan buruk, hinaan, kebencian, dan sasaran dendam. Sebab jika seorang hamba Tuhan mengabaikan dan atau menyepelekan kepercayaan Tuhan kepadanya, maka Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban dengannya. Dan sebaliknya, hamba Tuhan tidak boleh juga dipuja, tidak boleh dibanggakan secara berlebihan, dan apalagi diposisikan seolah-olah sebagai Tuhan dan atau pengganti Tuhan di dunia ini. Sebab jika hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan, merampasnya, maka Tuhan yang dilayaninya akan menghakiminya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah setiap kita menjaga keseimbangan pelayanan Tuhan di dunia ini. Dengan setiap pelayan atau hamba Tuhan menjaga diri dan menjaga jemaat Allah sebagaimana yang diharapkan dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Andemi fagi-fagi dademi, bami fagi-fagi ni kubaloi under fefu. Bani fataro kehe hani amoni oya anis samagi-maigi, babo kubaloi banua soaya andre, ni helinia khenia donia." Kisah Rasul 20 ayat 28. Selamat menjaga keseimbangan pelayanan dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.